Sejarah, peran, dan posisi Bank Indonesia. Dimulai dengan apa yang dulu disebut dengan The Japas Bank, DJB. Itu didirikan oleh pemerintah kolonial 1828. Orde Baru kemudian mendorong perkembangan industri perbankan, mempermudah perizinan, macam-macam lah. Bahkan menurut analis ekonom, termasuk saya dalam buku saya tentang perbankan, itu menilai kebablasan lah kalau bahasa ininya ketika dikeluarkan paket kebijakan Oktober ya, atau Fakta 27 Oktober 88. Itu deregulasi perbankan. Jadi bank itu begitu mudah didirikan, bank begitu mudah mengekspansi kreditnya, tidak banyak batasan terhadap penyaluran bank kepada grupnya sendiri. Nah, ini salah satu yang memperparah krisis tahun 97-98. Ada yang menyebutnya penyebab, ada yang menyebutnya memperparah. Saya cenderung mengatakan ini memperparah karena penyebab utamanya tetap datang dari eksternal. Dalam literasi ekonomi kali ini, kita mencoba mempelajari untuk mengetahui, memahami, dan mudah-mudahan kita bisa makin mengerti tentang Bank Indonesia. Untuk seri literasi pertama tentang Bank Indonesia ini, saya mulai dulu dengan sejarah, peran, dan posisi Bank Indonesia. Dimulai dengan apa yang dulu disebut dengan The Japas Bank, DJB. Itu didirikan oleh pemerintah kolonial pada tahun 1828. Nah, ini yang menjadi cikal bakal Bank Indonesia nantinya. Pemerintah kerajaan Belanda di sana memberi mandat atau hak istimewa kepada The Japas Bank, DJB, di Hindia Belanda menjadi bank sirkulasi. Itu tahun 1828. Nanti bank sirkulasi ini di kemudian hari di banyak negara disebut bank sentral ya. Nah, DJB memiliki kewenangan mencetak dan mengedarkan uang gulden di wilayah Hindia Belanda. Jadi tetap uang gulden, tapi yang mencetak dan mengedarkan di wilayah Hindia Belanda itu adalah DJB. Menariknya, DJB ini merupakan bank sirkulasi pertama di Asia. Jadi di Indonesia ini banyak hal yang kita merupakan yang pertama sebenarnya. Mandat ini diberikan untuk kurun waktu 10 tahun, oktroy namanya. Ini sempat diperpanjang 7 kali sehingga sampai pada tahun 1922 itu pemerintah Belanda menerbitkan undang-undang The Japas Bank Wet. Jadi khusus undang-undangnya. Selama kurun 1829-1870, jadi 40 tahun yang awal, itu DJB ini membuka kantor cabang di banyak kota Hindia Belanda. Di Semarang, Surabaya, Padang, Makassar, Cirebon, Solo, dan Pasuruan. Ini kota-kota yang pada masa lampau adalah kota-kota dagang yang cukup dinamis. Di tahun 1870 sampai 1942 ditambah lagi 15 kantor cabang di kota-kota yang dianggap strategis oleh Hindia Belanda. Intinya di banyak kota. Nah, DJB ini pernah memiliki peran yang sangat penting di luar soal bank sirkulasi, yaitu mendukung kebijaksanaan finansial dari sistem tanam paksa. DJB jadinya selain bank sirkulasi adalah bank yang memungkinkan kas negara Hindia Belanda yang sempat mengalami kesulitan akibat banyak perang ya. Nah, ini contoh-contoh kantor pusat, dan saya lupa tadi ini kantor di Banjarmasin, yang ini Cirebon, yang satu itu saya nanti silakan cek. Ini contoh saja, mohon maaf saya tidak sempat mencantumkan sumbernya. Itu ada hak miliknya ya. Ini sekedar untuk kita literasi gambar-gambar kantor Bank Indonesia di masa lalu. Nah, kemudian ketika terjadi kemerdekaan proklamasi, itu di masa awal Belanda kan masih coba kembali itu ke Indonesia setelah Perang Dunia Kedua melewati nikah. Salah satu strategi nikah yang kita umum kurang banyak informasi, biasanya kan informasinya nikah mencoba menguasai wilayah-wilayah dan sebagainya. Tapi ada satu strategi dari nikah, yaitu masuk ke perekonomian. Kita sudah merdeka, tapi masih belum stabil. Si nikah ini masuk, dia mengambil DJB, karena DJB yang belum diambil alih. Nah, DJB ini nyetak uang, bukan uang gulden lagi, tapi seperti gulden. Sementara Indonesia yang sudah merdeka, itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 45 juga punya bank sentral. Pada waktu itu yang menjadi bank sentral ditunjuk adalah BNI masih ya. BNI menjadi bank sentral. Nah, itu juga mencetak uang, sehingga ada dua jenis uang yang beredar selama beberapa tahun. Pada waktu sampai konferensi meja bundar, DJB itu jarang juga dibahas oleh publik ya, juga salah satu item dalam KNP itu. DJB di Japas Bank tadi menjadi bank sirkulasi Republik Indonesia Serikat. Nah, masalahnya DJB ini pemiliknya Belanda, ya, masih Belanda, belum dinasionalisasi. Nah, ini sebelum kita sampai sana, ini contoh dua mata uang pada masa itu.
Mungkin kalau ada yang masih punya 5 rupiah itu ya bagus juga ya. Golden. Nah, kemudian pada tahun 51 suasana nasionalisasi dimulai. Nah, salah satu sasaran nasionalisasi adalah DJB. Jadi si Dijapas Bank ini dinasionalisasi oleh pemerintah Republik Indonesia. Jadi 97% sahamnya milik pemerintah Indonesia. Nah, seiring dengan itu 2 tahun kemudian diterbitkan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia. Tadi ingat, DJB tadi dasarnya adalah punya kolonial ya, DJB WET 1922. Nah, mulai Juli 1953 sudah ada Undang-Undang Bank Sentral Indonesia. Tahun 58 undang-undang ini sedikit diperbaiki, dirubah melalui undang-undang juga. Nah, melalui kedua undang-undang ini yang setelah perubahan ini itu diatur Bank Indonesia sebagai bank sentral. Tugas BI dalam waktu itu tidak hanya sebagai bank sirkulasi, melainkan sebagai bank komersial atau pemberi kredit. Ini untuk kita mengingat sejarah bahwa saat ini kan BI tidak berfungsi sebagai pemberi kredit kan, bank sirkulasinya masih. Pada masa-masa itu ada yang dikenal dengan Dewan Moneter. Jadi Dewan Moneter ini menetapkan kebijakan moneter. Jadi kebijakan moneter bukan hanya oleh Bank Indonesia, tapi oleh Dewan Moneter. Anggotanya Gubernur BI dan Menteri Perdagangan. Lalu BI yang menjalankan pada waktu itu. Tetapi nanti menjelang masa demokrasi terpimpin setelah tahun 59, Dewan Moneter ini dibubarin oleh Soekarno, tidak diaktifkan. Si Bank Indonesia, si Gubernur Bank Indonesia dijadikan anggota kabinet. Sehingga kebijakannya murni di bawah Presiden. BNI itu tetap menjadi bank sentral, tapi disebut BNI Unit 1, ada BNI Unit 2, 3, 4. Ini bank-bank lain dikumpulin sehingga ada bank-bank yang milik negara juga, si BNI 1 yang berfungsi sebagai bank sentral. Nah, sebagai bagian dari literasi sejarah kita, ini silahkan dicari sendiri, saya potongkan saja gambar di depannya, itu Undang-Undang 53-nya, ini Undang-Undang nomor 84, nomor 58 itu dari 11 tahun 53, ini penyempurnaannya. Ini yang mendasari di zaman Soekarno ya. Nah, ketika terjadi peralihan rejim dari Soekarno ke Soeharto, itu tahun 68 pemerintah RI mengeluarkan Undang-Undang nomor 13 tentang Bank Indonesia, mengembalikan tugas Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia. Nah, di sini mungkin kita nanti lihat detail-detailnya. Dijapas Bank jadi Bank Indonesia, Bank BNI pernah menjadi bank sirkulasi. Nah, ini sekarang kembali Bank Indonesia yang menjadi bank sentralnya ya. Nah, bank-bank lain yang tergabung dalam bank tunggal sempat disatukan menjadi BNI 234 tadi, dikembalikan lagi sebagiannya menjadi bank-bank berdiri sendiri. Nah, intinya Orde Baru kemudian mendorong perkembangan industri perbankan, mempermudah perizinan, macam-macam lah. Nah, bahkan menurut analis ekonom, termasuk saya dalam buku saya tentang perbankan, itu menilai kebablasan lah kalau bahasa ininya. Ketika dikeluarkan paket kebijakan Oktober ya, Pakto 88 atau Pakto 27 Oktober 88. Itu deregulasi perbankan. Jadi bank itu begitu mudah didirikan, bank begitu mudah mengekspansi kreditnya, tidak banyak batasan terhadap penyaluran bank kepada grupnya sendiri. Nah, ini salah satu yang memperparah krisis tahun 97-98. Ada yang menyebutnya penyebab, ada yang menyebutnya saya cenderung mengatakan ini memperparah karena penyebab utamanya tetap datang dari eksternal. Nah, krisis, lalu ada reformasi, sehingga kemudian Bank Indonesia mau tidak mau mengikuti saran, tanda petik sarannya, dipaksa IMF untuk berubah dengan peran-peran yang sesuai dengan keinginan, sebutlah keinginan tradisi praktek ekonomi internasional, kurang lebih begitu. Nah, ini Undang-Undang 68-nya, nah kemudian tahun 99 ada Undang-Undang, setelah reformasi ada Undang-Undang lagi, tentang Bank Indonesia yang bersifat independen. Nah, ini perbandingannya dengan sebelumnya. Sebelumnya kan pernah Bank Indonesia itu bagian dari Dewan Moneter. Kemudian Bank Indonesia adalah bagian dari kabinet. Dan Bank Indonesia, Bank Sentral dalam hal ini bernama Bank Indonesia sebagai Dijapas Bank maupun ketika yang dipakai adalah BNI, itu fungsinya relatif mengikuti kebijakan pemerintah. Kadang ditambahi menjadi penyalur kredit kan. Tidak hanya bank sirkulasi. Nah, tetapi di tahun 99 setelah reformasi ini, BI itu dipersempit, diberi otoritas besar tapi menyempit. Nah, dia pertama dulu BI itu bersifat independen. Jadi dia lembaga tersendiri, tidak di bawah presiden. Ini penting ya.
memiliki status hukum sendiri, badan hukum sendiri. Nanti kita bahas pada literasi bagian kedua. Lalu tujuannya pun tunggal. Jadi sebelumnya kan ada istilah bank sirkulasi, bank komersial, bank kredit. Ini enggak. Tujuan Bank Indonesia itu memelihara kestabilan nilai rupiah. BI independen, badan hukum, tujuannya hanya memelihara kestabilan nilai rupiah, dan sekian banyak undang-undang berturut-turut untuk memperkuat posisi itu. Ada undang-undang setelah nomor 23 tahun 99 itu, kemudian ada tahun 2004 untuk menegaskan kembali, ada 2009 perubahan kedua, perubahan pertama, lalu ada undang-undang tentang OJK. Nah, sebagian wewenang BI dilepas, dipisah ke OJK. Jadi BI makin sempit sebenarnya. Dia seolah-olah makin sempit, tapi kekuasaannya makin besar, makin power gitu loh. Terakhir, bahkan tahun 2023 yang lalu, itu ada undang-undang tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Mengaitkan BI dengan OJK, dengan LPS, dengan Kementerian Keuangan, dengan pemerintah lah. Tetapi pada posisi ini semua, Bank Indonesia tetap memiliki posisi yang sangat sentral, bersifat independen sebagai badan hukum, dan secara resmi tidak di bawah presiden, tidak boleh dipengaruhi oleh presiden atau manapun, secara resminya begitu. Demikian untuk kita memahami sedikit dulu tentang sejarah perkembangan Bank Indonesia.